ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يتبعون القول فيتبعون أحسنه واجعلنا من الذين يسمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah pengajian pagi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, kita dapat bertemu kembali di Masjid Al-Karawang ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan, perlindungan, rahmat dan keberkahannya kepada kita semua. Salawat dan salam dan senantiasa kita sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pembahasan kita masih terkait tentang sholat dan sekitarnya. Sekitarnya itu diantaranya yaitu masjid yang menjadi tempat untuk kita mengerjakan sholat. Maka pada pagi hari ini pembahasan kita sampai tema yang terdapat di dalam kitab Fiqhus Sunnah karangan Syekh Said Sabiq, yaitu tentang masjid. Ya, ini masjid. Jadi kita akan mencoba mengkaji terkait dengan masjid, apa keutamaannya, apa adab-adab yang harus kita lakukan di masjid dan lain sebagainya. Ya. Mengawali pembahasannya, Syekh Sabiq menyampaikan bahwasanya umat Islam ini diberikan kekhususan atau keistimewaan. Nah, di sini disebutkan bima yakhtassallahu bihi hadhil ummah, dari apa-apa yang merupakan kekhususan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat ini. Maksudnya umat ini adalah umat Islam. Ya, kekhususan itu ya keistimewaan apa? Anja'alal arda qaburan wa masjidan. Allah menjadikan baginya, bagi umat Islam, tanah itu ya sesuatu yang suci, wa masjidan, dan juga menjadi tempat untuk sujud atau tempat untuk sholat. Kita kemudian bisa bertayamum atau mengerjakan sholat di mana saja. Wa ayyuma rajulin minal muslimin adrakathu shalah falyusalli haitsu adrakathu. Maka siapa saja dari umat Islam ketika dia adrakathu shalah, ketika dia mendapati masuknya waktu sholat, falyusalli haitsu adrakathu, maka hendaknya dia sholat di mana saja ya, sampai waktu sholat tersebut, di mana saja. Ya, kalau sekarang mungkin kalau di Indonesia sudah sangat banyak masjid ya. Di sini aja mungkin perkampungan ini ada beberapa masjid. Ya, tapi dulu zaman Nabi mungkin masjid tidak terlalu banyak. Ya, masjid tidak terlalu banyak. Hingga ketika kita melakukan perjalanan kemudian sampai di suatu tempat, maka bisa di mana saja kita mengerjakan sholat. Atau mungkin kalau kita melakukan perjalanan di negara yang umat Islamnya minoritas, jika susah untuk mencari masjid, maka di mana saja ketika masuk waktu sholat, maka kita bisa saja mengerjakan sholat. Nah, nanti dijelaskan di mana saja itu ada tempat-tempat yang dilarang bagi
kita untuk mengerjakan sholat. Jadi ada pengecualian. Ya, tempatnya apa saja, akan tapi lebih banyak yang diperbolehkan. Ya. Jadi di mana saja kita sampai waktu sholat, maka kita hendaknya mengerjakan sholat. Kalau Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, waktu aku bertanya kepada Rasulullah, ayu masjidin budi'a fil ard awal, masjid apa yang pertama kali dibangun di muka bumi ini? Ya, kemudian Nabi mengatakan Al-Masjidul Haram. Yang pertama dibangun itu adalah Masjidil Haram. Siapa yang membangun? Nah, ini yang membangun. Banyak periwayatan. Ada yang mengatakan malaikat yang membangun. Ada juga yang mengatakan Nabi Adam yang membangun. Ada juga yang mengatakan Nabi Ibrahim alaihissalam yang membangun Masjidil Haram. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkah mubarak. Sesungguhnya awwala baitin, rumah yang pertama wudi'a lin-nas, yang diperuntukkan bagi manusia untuk beribadah, lalladzi bi Bakkah, yaitu yang berada di Makkah. Sebab kalau Bakkah kita nggak tahu mana Bakkah. Ya, penafsiran ulama Bakkah itu adalah yang berada di Makkah. Ya, jadi di dalam ayat Al-Quran juga menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim membangun Ka'bah. Nah, itu ada beberapa periwayatan. Ada yang menyatakan yang membangun adalah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail alaihissalam. Ya. Tapi ada juga yang mengatakan yang pertama adalah yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Kemudian masjid apa lagi setelah Masjidil Haram? Kemudian Nabi berkata, "Tsummal Masjidil Aqsa." Kemudian masjid yang dibangun, yang masjid kedua yang dibangun di muka bumi itu adalah Masjidil Aqsa, yang sekarang lagi menjadi perhatian umat Islam sedunia, keprihatinan terkait dengan masalah Palestina. Ya, sampai sekarang Palestina itu masih dijajah oleh Israel. Jadi Masjidil Aqsa ini sebenarnya memiliki kedudukan yang penting bagi umat Islam. Salah satunya apa? Pentingnya Masjidil Aqsa adalah masjid kedua yang dibangun di muka bumi. Siapa yang membangun? Nah, itu juga ada banyak versi. Ada yang mengatakan yang membangun adalah Nabi Adam alaihissalam. Ada juga yang mengatakan yang membangun adalah Nabi Ibrahim bersama putranya Ishak. Kalau di Mekah itu Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail, sedangkan di Masjidil Aqsa ini Nabi Ibrahim bersama putranya Ishak. Adapun Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu beliau yang melanjutkan, kalau istilah kita yang merenovasi Masjidil Aqsa hingga seterusnya hingga sampai saat sekarang ini. Ya. Kemudian Abu Dzar bertanya, berapa jarak pembangunan antara Masjidil Aqsa dan Masjidil Haram itu? Nabi mengatakan 40 tahun. Setelah 40 tahun dari pembangunan Masjidil Haram, baru kemudian dibangun Masjidil Aqsa. Ya. Dan ketika pada masa Nabi itu, beliau sebelum sholatnya menghadap ke Masjidil Haram, beliau sholatnya menghadap ke Masjidil Aqsa. Ya. Hingga turun wahyu perintah untuk awal wajah agar syatrul Masjidil Haram. Maka
arahkanlah wajahmu menghadap ke Masjidil Haram. Ia kemudian berpindah dari sebelumnya menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian berpindah menghadap ke Masjidil Haram. Itu kejadiannya ketika Nabi sholat zuhur. Ada juga yang mengatakan sholat asar di perkampungan Bani Salamah. Yang kemudian masjidnya saat sekarang kita kenal dengan nama Masjid Qiblatain. Ya, kalau yang haji atau umrah mungkin pernah mengunjungi Masjid Qiblatain. Masjid Qiblatain itu artinya masjid dua kiblat. Karena apa? Karena dua rakaat pertama beliau sholat menghadap ke Masjidil Aqsa, kemudian turun lagi beliau sholat menghadap ke Masjidil Haram. Nah, seperti itu. Kemudian Nabi mengatakan, "Aina ma adrakatka as-shalah fasholli." Maka di mana saja engkau mendapatkan waktu sholat, masuk waktu sholat, maka sholatlah. Kalau dulu kita bayangkan zaman Nabi itu yang namanya masjid kan masih jarang-jarang ya. Jadi bisa jadi mereka melakukan perjalanan tidak menemui masjid. Maka kata Nabi, di mana saja kamu mendapati waktu sholat, maka sholatlah. Di mana saja. Itu merupakan keistimewaan. Kalau kita alhamdulillah di Indonesia ini untuk mendapatkan masjid itu mudah, insya Allah mudah. Organisasi itu ada masjid atau ada musola di sekitar ini mungkin sangat banyak. Maka tapi kalau di tempat yang minoritas kita yang minoritas mungkin sulit untuk sholat. Ya, saya pernah ke Australia, ya, itu mau sholat akhirnya bisa sholat di taman, di pinggir jalan, seperti itu ya. Jadi di mana saja kita mendapati waktu sholat, fasholli, maka sholatlah. Bahwa masjid, maka itu juga menjadi tempat sujud atau tempat riwayat fakulluha masjid. Semuanya itu adalah masjid. Nah, itu merupakan apa? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, itu merupakan keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Ya, di mana saja silakan mengerjakan salat. Ya, yang penting tempatnya bersih, ya, tidak mengganggu orang yang lewat, itu aman, tidak membahayakan. Sebab kalau sholatnya di tengah jalan kan membahayakan. Tetap harus ada ketentuan atau syarat-syaratnya seperti ini. Karena dalam kondisi bersih, ya pokoknya kita menduga dugaan kuat ini tempat bersih. Nah, kita bisa kemudian mengerjakan sholat di situ. Makanya biasanya kalau perjalanan ke negara-negara minoritas, ya tetap kita membawa sejadah. Jadi kemudian tinggal kita sejadah, kemudian sholat seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian fadlu binaiha, apa yang menjadi keutamaan dari membangun masjid? Ya, alhamdulillah kita sudah memiliki banyak masjid. Ya, di Indonesia ini ada berapa masjid? Pokoknya banyak, ribuan, sampai ratusan ribu, jutaan. Gak ada yang lenyap. Ada masjid karena ternyata membangun masjid, mendirikan masjid itu ada keutamaannya. Di antaranya hadis Nabi Muhammad SAW, an-Rahman, anna Nabi SAW bahwasanya Nabi bersabda, man bana lillahi masjidan, barang siapa yang membangun masjid karena Allah. Ya. Jadi motivasinya juga harus ikhlas karena Allah.
ya, yang tadi bihi wajh Allah, dengan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, budbanallahu lahu baitan fil jannah, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Nah, ini hadis ini yang kemudian menjadi dasar banyak orang-orang Islam di Indonesia ini membangun masjid. Hingga banyak masjid itu diantaranya adalah ini, bahwasanya sekarang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga. Loh, kalau bangun sendiri saya tidak mampu, ya, karena mungkin biayanya besar. Bagaimana kalau misalnya saya kontribusinya sedikit saja? Itu juga mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Karena di dalam hadis yang kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man bana lillahi masjidan," barang siapa yang membangunkan karena Allah sebuah masjid, walau kama fasikon liwailiha, walaupun besarnya itu seperti sarang burung, ya, kitab itu artinya burung, liwailiha, untuk telurnya, walaupun seperti sarang burung. Di sini mana sarang burung? Enggak ada. Ya, biasanya di jalan-jalan, di depan rumah, atau kita kemudian pasang sarang burung untuk burung merpati. Walaupun sebesar itu yang kita bangun, ya, tapi juga mungkin kita bisa sholat di situ. Ya, maksudnya walaupun kontribusinya kecil, akan tapi untuk pembangunan masjid, ya, saya kontribusi 1 sak semen misalnya, ya, atau 5 sak semen, kira-kira 1 sak bisa bangun sarang burung. Ya, walaupun kontribusinya itu kecil, maka Allah akan, tapi karena kontribusinya tidak bisa berdiri masjid yang sebesar ini, ya, itu orang bisa mengerjakan sholat. Banallahu lahu baitan fil jannah, ya, maka Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Ini luar biasa. Ini akan menjadi motivasi bagi kita untuk membangun masjid. Mungkin di sini sudah tidak perlu lagi masjid karena sudah mencukupi, ya. Akan tapi mungkin di daerah pedalaman, di luar Jawa, mungkin masih banyak daerah-daerah yang membutuhkan masjid. Nah, itu menjadi peluang amal bagi kita untuk membangun masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian ada anjuran ketika kita akan berangkat ke masjid. Apa? Disunahkan untuk berdoa. Ya, berdoa. Doanya sebagaimana yang disampaikan oleh Ummu Salimah, karena Rasulullah SAW idza kharaja min baitihi, Nabi itu ketika keluar dari rumahnya, ya, ini berarti keluar, baik keluar ke masjid ataupun ke mana saja, ya, itu beliau berdoa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni, kalau itu biasa, Bismillahirrahmanirrahim, tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Tapi ini ada tambahan, ada bentuk doa yang lain. Bismillahirrahmanirrahim, Allah, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, aku memohon kepadamu, ya, berlindung kepadamu, an adilah, berlindung dari menyesatkan, ya, menyesatkan orang, wa a'udzulla, atau disesatkan, au azillah, digelincirkan, au uzullah, atau menggelincirkan,
Apa maksudnya? Ya, menggelincirkan yang membuat orang kemudian menjadi susah. Ya, uzalla atau yang jadi yang menggelincirkan atau yang digelincirkan. Ya. Yang membuat orang susah atau kita yang disusahi oleh orang lain. Au azlama atau yang menzalimi, au uzlama atau yang dizalimi. Au ajhala atau orang yang tidak mengetahui, ya, bodoh. Au yujhala alaihi atau orang yang dibodohi, orang yang membodohi atau orang yang dibodohi. Wah, ini kami doa mohon tidak tersesat atau menyesatkan, tidak disesatkan atau menyesatkan, tidak dirugikan atau merugikan, tidak dizalimi atau menzalimi, tidak dibodohi atau malah membodohi orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min adalla fa'udalla au azilla au uzalla au adlama au uzlama au ajhala au yujhala alayhi au yujhala alayhi. Dapat belum ya, mungkin bisa diulang 10 kali ya, tapi kalau nanti di luar, kalau di sini harus waktunya. Kemudian ada juga doa yang lain. Nah, ini doa ini yang biasa kita baca ketika keluar rumah. Apa doanya? Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Anas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala idza kharaja min baiti, barang siapa yang berkata atau berdoa ketika dia keluar dari rumahnya. Kira-kira tadi keluar rumah berdoa apa? Sebagian berdoa, sebagian doa. Barang siapa, nah ini luar biasa ini keutamaan atau jaminannya. Jadi Nabi mengatakan barang siapa yang keluar dari rumahnya kemudian berkata Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah, maka itu tadi akan dijawab. Di sini dikatakan yuqalulah, dikatakan kepadanya. Ya, siapa yang mengatakan? Ya, yang mengatakan malaikat akan menjawab ataupun Allah Subhanahu wa taala akan menjawab hudita wa kufita wa kufita wa tanha'a syaitan. Hudita, hidayah, kau akan diberi petunjuk. Wa kufita, kafa, kau akan dicukupi kebutuhanmu. Wa kufita, waqo, menkoina, engkau akan dijaga, ya, engkau akan dijaga. Wa tanha'a syaitan, dan setan akan pergi darimu. Karena luar biasa. Hanya dengan kita mengucapkan atau berdoa ketika keluar rumah, Bismillahirrahmanirrahim, la haula wa la quwwata illa billah. Maka dikatakan oleh Nabi, itu langsung dijawab, Budita, Tufita, Mubita, wa tanha anhu syaitan. Jadi ini kan sebentar lagi mau melakukan perjalanan, karena sebentar lagi liburan, ya. Maka jangan lupa doa keluar rumah. Nah, doanya itu aja dulu, sebab terlalu banyak nanti kalau puasa. Kemudian ada doa ketika kita mau masuk masjid. Nah, ini juga kira-kira tadi masuk masjid doa apa? Ingatnya ketika doa masuk Masjidil Haram, masuk dan keluar. Sedangkan doa yang ketika masuk masjid yang lain selain itu tidak berlaku.
Padahal semuanya sama. Ya, mau doa ketika masuk Masjidil Haram atau Mukarramah ini, ya semuanya doanya sama. Nah di sini dikatakan doa inna dukhulha wa inna al-khuruj minha. Doa ketika masuk masjid dan ketika keluar masjid. Di sini dikatakan disunahkan liman arada dukhul al-masjid, bagi orang yang ingin masuk masjid ayat untuk masuk birik jari yumna. Kadang kita agak pikiran, mana yang mencapai duluan, mana yang mencapai duluan itu lah. Ya ternyata disuruhkan kalau masuk masjid itu menggunakan kaki kanan. Ya birik jari yumna. Wa yaqul, dan berdoa, a'udzu billahil azim wa bi wajhihil karim wa sultanil qadim minasyaitonir rajim. Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma firli dhunubi wa fatah li abwaaba rahmatik. Ya. Atau biasanya yang singkat Bismillah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Kalau yang panjang seperti itu. Ada versi lainnya, versi yang lebih simpel, singkat. Kan biasanya kita suka yang singkat. Ya, Bismillah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakan kepadaku pintu-pintu rahmat-Mu. Nah, itu kan luar biasa banget. Kemudian wa idza arada al-khuruj, dan jika ingin keluar dari masjid, ya, kharaja bi rijlihil yusra, maka hendaknya keluar mendahulukan kaki yang kiri, ya, balikannya, masuk kaki kanan, keluar kaki kiri. Wa yaqulu, dan membaca doa Bismillah, Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma firli dhunubi waftah li abwaaba fadlik, Allahumma asimni minasyaitonir rajim. Atau Bismillah wa sholatu wassalamu ala Rasulillah, Allahumma ftah li abwaaba fadlik. Ya, itu yang singkatnya. Satu abwaaba rahmatik, yang satu abwaaba fadlik. Ya. Karena memang yang kita butuhkan itu adalah fadlullah wa rahmatullah. Fadlullah, keutamaan. Fadlun itu kan kalau secara bahasa artinya tambahan, bonus, tambahan. Yang kita butuhkan itu karena apa? Karena kalau hanya mengandalkan amal ibadah kita, itu sepertinya tidak akan cukup untuk mengantarkan kita ke surga. Ya, sholat saja kadang sering bolong-bolong. Kalaupun sudah sholat, mungkin juga kadang kurang khusyuknya. Ya, zakat juga kadang ingat, kadang lupa. Ya, berinfak juga mungkin tidak setiap hari. Karena itu kemudian mau masuk surga. Tidak sebanding amal ibadah yang kita lakukan dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu tidak sebanding. Jadi yang kita harapkan apa? Fadlullah wa rahmatullah. Yang kita harapkan adalah bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bonus dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, terus mengharapkannya dengan apa? Ya dengan mentaati, dengan amal ibadah. Ya, dengan harapan itu kita mendapatkan keutamaan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi masuk Allahumma ftah li abwaaba rahmatik, keluar Allahumma ftah li abwaaba fadlik.
fatlik, ya, abwaba fatlik. Nah, seperti itu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian apa keutamaan kita berusaha ke masjid dan duduk di masjid seperti ini? Nah, ini luar biasa. Ya, mudah-mudahan nanti menambah motivasi untuk hingga lebih banyak lagi yang ke masjid. Karena apa? Karena banyak keutamaannya. Ya. Berlama-lama di masjid itu ada pahalanya, tapi kalau berlama-lama di mall, ya, malah berkurang isi dompet. Mungkin berkurang juga pahalanya, karena banyak penglihatan, ya, banyak penglihatan. Kadang tertentu penglihatan yang seharusnya tidak boleh dilihat. Nah, apa keutamaan berusaha as-sa'i wal-sa'i ilaihi, berusaha untuk ke masjid? Nah, di sini dikatakan oleh Abu Hurairah, "Man qala ila masjid wa raha," barang siapa yang berangkat ke masjid wa raha dan pulang, a'adallahu lahul jannah nuzulan, maka Allah siapkan baginya surga, satu tempat di surga. Kullama qala wa raha, seketika setiap dia berangkat dan pulang. Jadi sepanjang perjalanan itu, berangkat dari rumah ke masjid, kemudian di masjid sholat dan sebagainya, kemudian balik lagi, kita Allah sediakan baginya tempat di surga. Nah, itu luar biasa. Ya, berbeda kalau kita mendatangi mall atau pasar malam. Ya. Nah, jadi keutamaan, mudah-mudahan kemudian mendorong kita untuk rajin ke masjid. Kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad SAW, an Abi Sa'id, anna Nabi SAW qala, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Jika kamu sekalian melihat seorang laki-laki yang biasa, yang biasa ke masjid, fashhadu lahu bil iman, maka saksikanlah bahwasanya dia itu adalah orang yang beriman. Jadi maghrib ke masjid, isya ke masjid, bahkan zuhur walaupun panas-panas ke masjid, asar walaupun mungkin capek atau ngantuk ke masjid, apalagi subuh, subuh tetap ke masjid. Maka dikatakan fashhadu lahu bil iman. Hingga ada mungkin perkataan hamka ya, kalau mau melihat orang yang beriman, maka lihatlah orang yang berangkat ke masjid sholat subuh. Sholat subuh. Di dalam surat At-Taubah juga menyebutkan siapa yang memakmurkan masjid itu siapa. Sesungguhnya dikatakan innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Lalu perempuan, ibu-ibu, apa juga diperbolehkan atau juga harus ke masjid? Ya. Untuk ibu-ibu, ya tidak dilarang ke masjid. Memang ada larangan dulu zaman Nabi atau perkataan bahwasanya yang paling baik bagi perempuan itu adalah sholat di rumah, dan yang di rumah itu yang paling baik sholat di kamarnya. Akan tapi dikatakan bahwasanya itu dalam kondisi ya, kalau keluar ke masjid itu bisa menimbulkan fitnah, ya, bisa menimbulkan fitnah, atau tidak mendapatkan izin dari suami, kemudian
kita tetap ya, karena di dalam Al-Quran la tamna'u ima Allah masajidallah ya, janganlah kamu melarang Allah yang ima Allah ya, Allah yang berbuat masajidallah untuk sholat di masjidnya Allah. Akan tapi jika aman dari fitnah, kemudian ada juga tidak memakai wangi-wangian ya, yang membuat yang menarik perhatian, atau memakai pakaian yang memperlihatkan bentuk badan, maka boleh saja perempuan untuk ke masjid ya. Karena apa? Karena banyak keutamaan yang didapatkan di masjid. Jadi ini juga berlaku bagi perempuan. Innama ya'muru masajidallah man amana billahi wal yawmil akhir. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Juga menjawab istilah hal-hal istilah itu kan awal dari kemudian nanti khawatir munculnya fitnah. Tapi kalau orang ini kan masalah ada fitnah. Kemudian ada juga hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, di mana Nabi bersabda, "Man tatahhara fi baitihi", barang siapa yang bersuci di rumahnya. Nah, jadi kalau dikatakan ini anjuran, kalau mau ke masjid maka hendaknya kita bersuci atau berwudu dari rumah. Itu menghemat airnya masjid. Ya. Man tatahhara fi baiti, barang siapa yang bersuci di rumahnya, summa masya ila baitin min buyutillah, kemudian dia berjalan ke rumah dari rumahnya Allah, dan memandang ini masjid Muhammadiyah atau dia fardhu min faraidillah, untuk melaksanakan satu kewajiban dari kewajiban kepada Allah. Maksudnya salat yang wajib. Karena khutbatuhu, maka langkah-langkahnya itu, langkah kakinya itu, ihdahat lahum fatihatuhu. Salah satunya ya, kaki kanan itu dapat menggugurkan kesalahannya, wal ukhra, dan kaki yang satu lagi tarfa'u darajatuhu, itu dapat mengangkat derajatnya. Tapi kalau pakai motor ban depan menggugurkan kesalahan ban belakang itu ya, tetap ada hubungannya ya, tetap ada hubungannya ya. Mungkin ya jelas tidak sama dengan yang berjalan ya. Kalau mobil banyak lebih banyak lagi ya, itu tetap ada hubungannya ya. Intinya adalah bagaimana kemudian kita berusaha untuk mendatangi masjid ya. Kemudian ada pembahasan tentang tahiyatul masjid. Nah, ini tahiyatul masjid, hal yang dianjurkan ketika kita mendatangi masjid itu adalah mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Tahiyat ya, tahiyat itu ucapan apa istilahnya, pendahuluan, penyambutan tahiyatul masjid. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Qatadah dikatakan, "Idza jaa ahadukum al-masjid", jika kamu sekalian mendatangi masjid, fal yusalli sajadatain, maka hendaknya dia mengerjakan sholat 2 rakaat. Sajadatain itu maksudnya bukan 2 kali sujud ya, tapi mengerjakan sholat 2 rakaat min qabli an yajlisa, sebelum
ya dulu ya. Jadi sebelum duduk sholat dulu dua rakaat. Nah ini anjuran terkait dengan sholat tahiyatul masjid. Kemudian terkait dengan keutamaan sholat, ya keutamaan sholat di masjid disebutkan ada tingkatan-tingkatan, ya masjid yang paling besar apa keutamaannya itu sholat di Masjidil Haram, ya sholat di Masjidil Haram. Karena Jabir mengatakan sholat di Masjidil Haram mi'atu alfi sholat di Masjidil Haram itu setara dengan 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Nah, ini kan luar biasa. Ya, mudah-mudahan kita semua berkesempatan untuk sholat di Masjidil Haram, karena pahalanya itu setara dengan 100.000 sholat di luar Masjidil Haram. Wa sholatu fi masjidi, dan sholat di masjidku ini kata Nabi, masjid apa? Masjid Nabawi, ya itu alfu sholatin, setara dengan 1.000 sholat di luar Masjid Nabawi. Wa fi Baitul Maqdis, dan sholat di Baitul Maqdis itu setara dengan 500 sholat, 500 sholat di luar Baitul Maqdis. Kita juga mudah-mudahan kita berdoa diberi kesempatan untuk bisa sholat di Baitul Maqdis dalam keadaan merdeka, dalam keadaan aman, tidak lagi dijajah oleh Israel. Karena apa? Ya karena itu memiliki keutamaan. Jadi kalau berbicara tentang Baitul Maqdis itu dengan kita itu ada ikatan apa istilahnya? Ikatan ideologis, ikatan akidah. Karena apa? Karena di situ disebutkan bahwasanya sholat di Baitul Maqdis itu setara dengan 500 kali sholat. Jadi ini ikatan akidah, ya, atau kata ikatan ibadah yang boleh lah. Ya. Kita umat Islam Indonesia, ya. Maka ya tentunya kita harus bersama-sama membela perjuangan rakyat Palestina. Jangan malah kemudian kita melemahkan. Justru kita harus membela. Sekecil apapun usaha kita, sekecil apapun pembelaan kita, maka itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pembahasannya agak melenceng sedikit. Tidak apa-apa, karena ini masih terkait dengan Baitul Maqdis. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang berapa ini? Tadi ada betul ya, Bapak mundur sedikit ya. Ya. Kemudian pembahasannya tentang zukhrufatul masajid. Nah, temanya tentang zukhrufatul masajid. Zukhrufatul itu artinya ornamen, benar ya, ornamen, desain masjid. Sekarang ini masjid itu bermacam-macam bentuknya, ya. Apalagi yang dibuat oleh siapa? Ridwan Kamil, itu macam-macam jadinya bentuk-bentuk masjid. Zukhrufatul masjid. Bahkan sekarang di setiap daerah berlomba-lomba membuat masjid yang megah hingga bisa menjadi destinasi wisata, destinasi ziarah yang akan mendatangkan pemasukan. PKI di Solo ada masjid Zaid, ya. Di Jawa Barat ada masjid Al-Jabar. Di kita Jawa Tengah ada MHJT. Di Sulawesi ada masjid apa itu namanya? Sulawesi Selatan yang banyak kubah-kubah itu, ya. Ya. Semuanya berlomba untuk membangun masjid. Cuman yang mudah-mudahan
tujuannya bukan untuk meningkatkan PKI pendapatan asli daerah, bukan untuk memasukkan, tapi ya memang karena anjuran dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ada yang harus menjadi perhatian bagi kita, karena ada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Anas, anna Nabi SAW bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda, la taqumu sa'ah, tidak akan terjadi kiamat hatta yatabahan nas bil masjid sampai kaji sampai setiap orang atau orang itu yatabaha itu saling membangga-banggakan bil masjid dengan masjidnya. Ya toh, misalnya masjid saya bagus, ya masjid saya ya bisa seperti itu ciri-ciri kiamat. Ya, ciri-ciri kiamat. Mungkin ciri-ciri kecilnya, sebab kalau ciri-ciri besar kita udah tahu. Ciri-ciri kecilnya itu di mana orang berlomba-lomba membangun masjid besar-besar dan membangga-banggakan masjidnya. Kata yang ada bil masjid. Jadi membanggakan bangunan fisiknya, bukan apa? Aktivitas memakmurkan masjidnya. Ya. Jadi yang diberbanggakan fisiknya. Tetapi ketika waktunya sholat, ya, yang sholat hanya satu sholat, atau yang sholat hanya 3 orang, 1 imam, 1 muazzin, 1 yang menjaga masjid. Nah, di sini dikatakan di dalam riwayat yang lain oleh Ibnu Huzaimah dikatakan yakni ala nasi zaman akan datang kepada manusia suatu masa yatabahu bil masjid, di mana mereka saling berbangga-bangga dengan masjid yang mereka bangun, masjid yang mereka miliki. Tsumma la yu'minuna illa qalilan. Kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja. Kapan? Ya pas bangun masjid itu. Dan itu biasanya diingat-ingat terus. Saya yang bangun masjid ini, walaupun dia tidak pernah sholat jamaah di masjid, maka tapi itu selalu disebut, kamu baru benar. Itu bangun masjid itu saya. Tapi ketika sholat jamaah di masjid dia tidak ada. Ya. Akan tapi tetap merasa bangga telah berjasa membangun masjid. Padahal setelah membangun, yang dituntut juga adalah bagaimana memakmurkan masjid. Nah, di sini dikatakan kemudian mereka tidak memakmurkannya kecuali sedikit saja itu bisa berarti sedikit orang yang membangunkan masjid. Nah, ini menjadi perhatian, hendaknya menjadi perhatian bagi kita, ya, terkait dengan masjid. Ketika kita sudah memiliki masjid yang luar biasa besar, megah, ya, maka kewajiban berikutnya adalah bagaimana kita memakmurkan dengan mengerjakan sholat berjamaah di masjid, mengadakan majelis ilmu, berbada usaha, kajian-kajian keagamaan. Nah, ini merupakan bentuk daripada membangun dan memakmurkan masjid. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai 15 ya, 15 itu. Kemudian terkait dengan tanzifuha wa taqyibuha. Tanzifuha, membersihkannya dan mentakyib. Takyib itu bagaimana membuat masjid itu menjadi wangi. Ya. Sebab kalau itu sudah bersih. Ada tim akreditasi masjid.
Ada ya? Tahu? Jelas tidak ada? Oh, langsung jelas. Ya. Rembesan hujan, kemudian jadi awal pengharap, atau ini kalau kipasnya mati kita lihat bersih apa kotor ini, ya. Kipasnya itu warnanya putih, akan tapi berubah jadi hitam. Kenapa? Karena yang hitam itu debunya. Ya. Nah itu kipasnya taruh di belakang pengimaman, di belakang mimbar itu. Kemudian disorting. Yang jadi perhatian orang bukan yang khotibnya, tapi kipasnya itu sekali. Ya, nah ternyata ini pembicaraan kedua sudah jadi. Ya, ternyata ada anjuran untuk membersihkan dan mewangikan masjid. Dari Aisyah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam amar fi bina'il masjid filau. Ya, beliau memerintahkan untuk membangun masjid di suatu tempat. Wa amara biha an tunazzifu wa tutayyibu, dan memerintahkan, selamat datang Pak Ketua Wakil Ketua PDN PDN Kota Semarang. Kalau Ketua PCM nya mana ini? Pak Teddy. Oh, lagi menyiapkan, nggak tahu menyiapkan. Karena yang pertama bil masajid an-nasna'a fi dawrina wa nusalli sun'atiha, dan kita perbaiki ya bentuknya, sebab kalau masjid bentuknya kurang bagus juga tidak enak ya. Wa tatahhiruha, dan kita bersihkan. Wa kana Abdullah mujabbirul masjid, dan adalah Abdullah, di sini Abdullah bukan Abdullah aja ya, tapi mungkin sahabat Nabi Abdullah bin Umar ya, atau Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Wa kana Abdullah yujabbirul masjid, dan adalah sahabat Abdullah bin Umar itu yujabbiru artinya yumayyibu, atau memberi wangi pada masjid. Kalau Arab itu biasanya bil buhur yang asam. Jadi dibakar kayu mod ya, mod itu, kemudian keluar asamnya, yang kemudian memberikan bau yang wangi. Jadi itu mau dibawa ke sini juga nggak apa-apa ya, masjidnya. Kalau kita istilahnya apa? Dupa ya, kayak dupa ya, mungkin nanti protes bukan malah mengikuti agama lain. Ya, itu ada yang buhur, atau ya kalau tidak ada semprotan. Ya, semprotan kalau di gitu, dia membuat masjid ini menjadi wangi dan fresh. Kalau dia wangi, ya, kemudian segar, mungkin orang akan lebih khusyuk dalam beribadah. Tapi kalau masjidnya bau ikan asin, bau kering, dan terasi dan sebagainya, orang mungkin jadi nggak khusyuk. Ya, seperti itu. Jadi ada perintah untuk memasukkan masjid, membuat wangi. Bahkan Abdullah yujabbirul masjid. Iza qala Umar al mimbar, dan Abdullah, jadi Abdullah bin Umar itu sebelum Umar bin Khattab naik mimbar, dia menyalakan buhur, ya, dupa itu hingga wangi. Kemudian dalam riwayat yang lain dikatakan, Uridu alayya wujud umat, diperlihatkan padaku, kata Nabi, pahala dari umatku, ya. Hatta al-qudhat yakhrujuhal rajul minal masjid. Juga diperlihatkan, sampai-sampai diperlihatkan al-qudhat. Qudhat itu artinya kotoran, ya, qudhat, kotoran yang dikeluarkan oleh seorang dari masjid. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, ya, kalau kemudian kita
juga membersihkan masjid, menyapu masjid, ya membersihkan mungkin kamar mandinya masjid, tempat wudhunya masjid, itu juga bernilai pahala, ya bernilai pahala. Karena di sini dikatakan ketika Nabi, ya berarti ketika Nabi Isra Mi'raj itu diperlihatkan, ya ujung umat, ganjaran yang diperoleh umatku. Sampai-sampai yang kecil pun diperlihatkan apa? Al-Qudhat, kotoran yang dikeluarkan oleh seseorang dari masjid. Jadi kalau misalnya ada bekas makanan atau ada tisu, bekas tisu dan sebagainya, berubah-ubah kita membersihkan masjid. Karena itu akan mendatangkan pahala bagi kita. Ya, begitu juga siana Tuhan. Siana itu artinya merawat atau menjaga masjid, itu juga memiliki pahala. Kata Nabi mengatakan, Inna hadhil masajid, sesungguhnya masjid ini lapus itu tidak pantas kalau kemudian bisa dibikin hal bau, ya kemudian ada kencing. Kalau kencing manusia mungkin tidak, tapi dulu zaman Nabi ada orang Yahudi kemudian datang ke masjid, ini langsung kencing di sini. Ya, kalau sekarang mungkin tidak. Kalau ada hukum langsung, ya langsung marah masjid. Padahal kami dulu biarkan, ya justru dia melarang sahabat untuk langsung apa istilahnya menghakimi, biarkan dia menyelesaikan kencingnya tersebut. So, kalau kencing kemudian berhenti setengah, ya rasanya ya seperti itu, atau malah menimbulkan penyakit. Jadi kalau dibiarkan biar lega, gitu. Nah, atau kencing misalnya kencing kucing atau apa ya seperti itu. La tusrihu li syai'in min hadzal baul, kencing wal badan dan kotoran. Karena apa? Karena masjid itu, ya ini tujuan atau tujuan dari masjid itu inna hiya li zikrillah, untuk mengingat Allah, wa qira'atil Qur'an, dan untuk membaca Al-Quran. Ya, apalagi kita mengetahui bahwasanya masjid itu adalah rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kemudian ada juga larangan iza tanakhamu ahadukum al-yuhib nuhawatuhu, apabila salah seorang di antara kamu sekalian, ya istilahnya apa itu ya, meludah atau ini mungkin hadis ini terkait memang kalau zaman dulu masjidnya Nabi itu kan belum seperti kita yang sudah keramikkan, ya masih beralaskan tanah ataupun pasir seperti ini. Jadi kalau meludah kemudian bisa langsung dihilangkan. Waduhibu atau ya, maka hendaknya dia menghilangkan bekas kotoran tersebut. Nah ini berlaku dalam kondisi masjidnya itu belum ada keramik atau alas semen seperti itu. Kalau di sini sama ya. Dan tentunya kalau misalnya meludah atau itu hendaknya kita keluar. Kemudian hal yang lain yang disampaikan oleh Nabi adalah kalau misalnya kita dalam kondisi yang kalau sholat masih menimbulkan bau, maka hendaknya kita menghilangkan bau tersebut sebelum sholat. Karena ada hadis Nabi dikatakan, man akala thawma, barang siapa yang makan thawm, daun bawang, ya, thawm itu bawang putih, wal basal, dan bawang merah, wal karas, ya, itu juga yang bisa menimbulkan bau. Kalau kita mungkin petai, jengkol, durian, ya, apalagi pas apinya, itu
itu luar biasa gasnya kemana-mana. Ya. Fala yaqribanna masjidina, maka jangan mendekati masjid kita. Fa innal malaikata ta'azza bima yata'azza minhu banu Adam. Karena malaikat merasa kurang nyaman, sebagaimana juga orang lain itu juga kurang nyaman. Maksudnya di situ adalah makruh kalau kemudian sholat habis makan makanan yang berbau. Supaya tidak berbau, ya hendaknya kita hilangkan baunya, ya dengan gosok gigi atau mungkin ada trik-trik yang lain hingga kemudian kita bisa mengerjakan sholat. Itu maksudnya agar orang lain tidak terganggu dengan kehadiran kita. Ya, kalau misalnya yang kita konsumsi adalah yang bau. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah kita karena waktu dan misalnya rangkaian banyak sampai zuhur atau sampai asar karena masih ada kegiatan yang lain, kita cukupkan di sini kajian kita pembahasannya tentang masjid. Ya, mohon saling mengingatkan sebab saya kadang terlalu lama ternyata udah atau udah Ustaz, mungkin nggak berani mengingatkan, akhirnya saya ulang lagi. Demikian bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita ambil dan bisa kita jadikan pedoman di dalam kita menjalani kehidupan ini. Demikian kurang lebihnya saya mohon maaf. Nasrul minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi